Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Taufik Rahman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan pada intinya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jika video ini bermanfaat, mohon sekiranya teman-teman agar dapat men-share videonya sebanyak mungkin. Dan bagi teman-teman yang sudah like, komen, share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menerangkan ataupun menjelaskan tentang adab bertamu ke rumah saudara ataupun adab bertamu di rumah saudara. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, seperti yang saya bahas di awal tadi, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang adab bertamu ke rumah saudara. Bagaimana adab kita bertamu ke rumah saudara? Apa yang perlu kita lakukan di rumah saudara? Dan seperti apa adab-adab yang perlu, yang sangat utama, yang sangat diutamakan di dalam bertamu ke rumah saudara? Pengertian bertamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu itu berarti datang berkunjung, yaitu datang ke rumah saudara, tetangga, kerabat, ataupun orang lain, atau memenuhi perjamuan atau undangan, atau sales ataupun penjual. Jadi maknanya luas. Makna bertamu ini sangat luas menurut atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada disebutkan pengertian bertamu. Bertamu itu datang berkunjung ke rumah orang lain ataupun bertamu ke rumah orang lain untuk mempererat tali silaturahim. Maksud orang lain di sini bisa keluarga, sanak famili, tetangga, teman seprofesi, teman sekantor, dan sebagainya. Bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain itu menjenguk teman ataupun keluarga yang sedang sakit, ataupun tetangga yang sedang sakit, ataupun ngobrol-ngobrol biasa, ataupun membicarakan bisnis, bisa juga membicarakan masalah keluarga dan sebagainya. Bertamu ini sudah menjadi kegiatan yang lumrah di daerah kita ataupun di negara kita Indonesia ini. Apalagi sebagai orang Indonesia yang karakternya ataupun yang sifatnya itu hobi ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol. Tidak heran jika ada peribahasa Jawa yang menyebutkan itu, mangan orang mangan asal ngumpul, artinya tetap bersama meskipun susah. Namun kalau diartikan secara menurut bahasa Indonesianya, namun diartikan tidak secara istilahnya, itu makan tidak makan tetap kumpul. Jadi susah senang kita kumpul, tetap kumpul. Jadi sudah tidak heran lagi di Indonesia ini kumpul-kumpul seperti itu. Jadi maksud dan tujuannya itu ada banyak sekali tadi disebutkan, yaitu menjenguk orang yang sakit, itu ada keluarga, bisa tetangga, ataupun sebagainya. Dan untuk teman sekantor itu bisa membicarakan masalah kantor, dan dengan keluarga bisa membicarakan masalah keluarga dan sebagainya. Ada banyak sekali tujuannya. Meskipun kegiatan bertamu ataupun ngumpul-ngumpul, perlu kita perhatikan adab ataupun perilaku kita terhadap lawan bicara ataupun tamu ataupun penerima tamu ataupun rumah yang kita datangi. Perlu sekali adab. Nah, bagaimana Islam mengajarkan tentang adab bertamu? Nah, di pembahasan kali ini membahas tentang adab bertamu ke rumah saudara. Itu lebih spesifiknya itu ke rumah saudara. Namun pada umumnya bisa kita terapkan pada adab bertamu ke rumah tetangga, saudara, sanak famili, ataupun teman, sahabat, dan sebagainya. Kemudian bertamu menurut syariat Islam itu adalah suatu cara ataupun suatu jalan untuk mempererat
tali silaturahim sesama muslim. Adapun tata cara ataupun adab bertamu telah Allah ajarkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, ayo orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, karena yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, adab menurut syariat Islam itu adab sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27 yang sudah saya bacakan tadi, yaitu janganlah memasuki rumah selain rumahmu itu tanpa izin dan tanpa salam. Jadi adab yang utama menurut yang diajarkan Al-Quran tadi itu meminta izin terlebih dahulu, kemudian memberi salam. Di sini meminta izin itu bisa berupa dengan mengetok pintu terlebih dahulu, baru kita ucapkan salam. Nah, di dalam hadis juga ada disebutkan begitu. Ketika kita bertamu itu sudah selayaknya atau sewajarnya sebelum mengucapkan salam itu mengetok pintu sebanyak 3 kali, dan jika 3 kali keketukan ataupun 3 kali salam tidak ada yang menjawab ataupun tidak ada hirauan ataupun tidak ada tanggapan dari si tuan rumah, nah kita dianjurkan untuk pulang dan mendatanginya esok. Selanjutnya yaitu ada bertamu. Di sini saya akan sedikit memaparkan ya, ada bertamu kepada saudara, tetangga, kerabat, teman pada umumnya gitu kan. Sebelum saya jelaskan secara lebih spesifiknya, ada bertamu ke rumah saudara. Nah, untuk orang yang mengundang ataupun tuan rumah ataupun penerima tamu itu jangan hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk jamuan dengan mengabaikan orang-orang fakir. Nah, jangan mengundang orang-orang yang kaya saja tanpa menghiraukan orang-orang yang fakir miskin. Nah, jadi kita samakan. Dan yang kedua ada jangan membebani tamu untuk membantumu, karena hal ini bertentangan dengan kewibawaan. Maksudnya jangan membebani di sini itu jangan merepotkan. Jikalau bisa kita yang memberikan kesenangan ataupun kebahagiaan, dan jangan sampai timbul orang tersebut membantu ataupun sebagainya. Lanjut yaitu adab bagi tamu ataupun bagi yang menerima undangan, karena tadi sudah dibahas adab bagi orang yang mengundang. Selanjutnya yaitu adab bagi orang yang diundang ataupun bagi tamu, itu jangan membedakan undangan orang-orang kaya dengan orang-orang fakir. Karena apa? Karena tidak memenuhi undangan orang-orang fakir itu merupakan pukulan atau cambuk bagi perasaannya. Nah, diusahakan kita tidak membeda-bedakan. Sama bagi yang mengundang ataupun yang diundang, itu jangan membeda-bedakan, kita samakan. Jika bisa, itu alangkah lebih bagusnya kita utamakan orang-orang yang fakir, karena memang orang-orang yang fakir ini sangat membutuhkan gitu kan. Dan yang kedua ada jangan tidak hadir sekalipun sekalipun sedang berpuasa, atau tetap hadirlah pada waktu, tetap hadir tepat waktu gitu kan, tanpa ada alasan. Karena memenuhi undangan ini hak gitu kan, hak kita sesama muslim itu yaitu ada 5. Nah, salah satunya yaitu memenuhi undangan gitu. Jadi untuk memenuhi undangan ini jangan memandang yang mengundang entah itu orang kaya ataupun orang fakir miskin, tetap kita hadir, tetap kita datangi tepat waktu, sesuai waktu. Nah, itu ada bagi kita yang diundang ataupun bagi kita tamu. Lanjut yaitu yang selanjutnya ada di jalan ataupun ada berjalan. Ketika di jalan itu berjalan dengan sikap yang wajar dan tawadu, tidak berlagak sombong di saat berjalan ataupun di depan orang banyak, atau mengangkat kepala karena sombong karena kita memiliki segalanya tuh. Jadi kita berjalan seperti mengangkat kepala gitu kan, bersifat agak sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur gitu kan.
Jangan seperti itu, karena itu tidak mencerminkan adab ataupun tingkah laku seorang muslim. Jadi seorang muslim wajarnya ketika lagi di jalan ataupun adab berjalan itu jangan sombong, jangan mengangkat kepala, jangan mengalihkan wajah ataupun memalingkan wajah dari orang lain. Alangkah lebih baiknya kita berjalan dengan sikap yang wajar dan tawadu, sembari jika bertemu dengan teman ataupun keluarga ataupun sebaya, kita senyum ataupun kita sapa. Nah, alangkah lebih baiknya begitu. Selanjutnya, adab berbicara dalam bertamu. Bagi tamu, penerima tamu, ataupun bagi yang mengundang, bagi yang diundang, itu ada adabnya. Nah, menurut saya ini sangat penting sekali, karena ini akan berdampak ke mental ataupun berdampak ke sifat ataupun perilaku seseorang, ataupun penilaian atau persepsi seseorang ke kita. Nah, yang pertama itu ada di dalam adab berbicara ini, ada itu menghindari pembicaraan yang buruk. Jadi selalu membicarakan hal-hal kebaikan. Dan yang kedua, menghindari perdebatan dan saling berbantah-bantah atau saling membantah, sekalipun kita di dalam pihak ataupun dalam posisi yang benar. Dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Nah, bercanda ada batasnya, namun kita kondisikan. Jangan sampai kita menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini sangat penting. Kenapa itu saya bilang sangat penting? Karena ini bisa menyakiti perasaan. Soal perasaan ini sulit ini untuk menyembuhkan ataupun mencarikan obatnya. Jadi perlu sekali diperhatikan ada berbicara dalam bertamu ini. Dan bercanda, jangan sekali-kali kita bercanda itu membawa-bawa ataupun bercanda tentang fisik ataupun mental gitu kan. Karena apa? Karena jika kita bercanda terlalu terlewat gitu kan, bercanda tentang fisik orang yang begini ataupun begitu. Nah, dihindari, jangan sampai kita bercanda namun di bercanda kita itu yang dibercandakan itu fisik. Karena apa? Karena akan menyakiti perasaan orang lain. Nah, kenapa itu sangat penting sekali, yaitu karena itu tadi menyangkut persepsi ataupun pendapat orang lain ke kita. Jadi sewajarnya kita sebagai seorang muslim selalu mengutamakan adab daripada ilmu. Selanjutnya yaitu memasuki pembahasan inti, yaitu adab bertamu ke rumah saudara atau dalam rumah saudara. Yang pertama yaitu disunahkan mendahulunya dengan mengucapkan salam sebelum meminta izin. Nah, di sini ada hadis menerangkan tentang memberikan salam atau mengucapkan salam sebelum meminta izin. Dari Rib'i berkata, dia telah bercerita kepada seorang Bani Amir, sesungguhnya dia meminta izin kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau Nabi Muhammad SAW itu sedang berada dalam rumahnya. Kemudian Rib'i berkata, aku meminta izin, apakah saya boleh masuk? Rib'i tadi berkata, kan Nabi SAW menyuruh pembantunya untuk keluar. Tujuannya untuk Nabi SAW bersabda, keluarlah dan ajarkan kepadanya adab meminta izin. Maka Nabi mengatakan, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nah, hadis ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan. Jadi sebelum masuk itu disunahkan mengucapkan salam. Selanjutnya kita meminta izin sesuai dengan yang diajarkan Nabi tadi, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum, kemudian baru dibarengi atau diiringi dengan minta izin, yaitu bolehkah saya masuk. Nah, sudah dijelaskan, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Selanjutnya yang kedua yaitu
hendaklah orang yang meminta izin ataupun orang yang bertamu tadi berdiri di sebelah kanan ataupun sebelah kiri pintu. Hal ini dimaksudkan atau bertujuan agar kita yang bertamu tidak melihat kondisi di dalam rumah ataupun melihat hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang tidak positif yang ada di dalam rumah. Itu kan tujuannya agar kita tidak melihat hal-hal yang negatif. Selanjutnya, haram hukumnya bagi seseorang memandang ke dalam rumah yang bukan rumahnya tanpa izin. Nah, di poin kedua tadi sudah disebutkan, yaitu bagi yang bertamu itu berdiri di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri pintu. Tujuannya yaitu agar tidak melihat ke dalam rumah si tuan rumah. Nah, di poin ketiga ini dijelaskan itu haram hukumnya bagi seseorang memandang ke dalam rumah yang bukan rumahnya tanpa izin dari si tuan rumah. Ini berdasarkan hadis riwayat Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa dengan sengaja menengok ke dalam ataupun memandang ke dalam rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, maka halal bagi mereka untuk mencungkil matanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini sangat sahih sekali karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dijelaskan itu barang siapa yang datang bertamu ke rumah orang lain kemudian memandang ke dalam rumah si pemiliknya ataupun rumah si tuan rumah tanpa izin pemiliknya, maka halal bagi si tuan rumah ataupun bagi penerima tamu itu untuk mencungkil matanya. Nah, sudah sangat jelas dasarnya itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu poin yang kedua tadi ada selayaknya ataupun sepantasnya itu kan bagi yang bertamu itu berdiri, bagi yang minta izin itu berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu, karena untuk menghindari ataupun mengantisipasi agar tidak melihat ke dalam rumah si tuan rumah tanpa izin. Nah, karena melihat ke dalam rumah kan sudah dijelaskan, hadis tadi sudah menjelaskan bahwa itu haram memandang ke dalam rumah tanpa izin si pemiliknya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu ada meminta izin itu hanya 3 kali. Maka barang siapa yang diizinkan dengan si tuan rumah, maka dia boleh masuk. Dan jika tidak diizinkan oleh si tuan rumah, maka hendaknya selayaknya dia kembali pulang. Ada hadis mengatakan di sini diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, jika salah seorang dari kalian bertamu ataupun meminta izin sampai 3 kali dan tidak dijawab ataupun tidak ada jawaban bagi kita atau baginya, maka hendaklah ia pulang. Jadi sudah jelas di sini memang seharusnya izin itu hanya sebatas 3 kali, tidak boleh lebih. Dan sudah sampai 3 kali tidak ada jawaban, maka hendaknya pulang dan datang esok lagi. Selanjutnya yaitu poin kelima, jangan hanya mengatakan saya ketika si pemilik rumah menanya siapa ini. Jangan hanya mengatakan saya, tapi jelaskan saya adalah, sebutkan nama kita, alamat kita, kemudian apa tujuan kita ataupun apa maksud kita datang ke situ, datang bertamu ke rumah si pemilik rumah. Ini hukumnya makruh ketika kita ditanya siapa ini dan kita menjawab kita cuma menjawab saya, itu hukumnya makruh. Itu dapat dijelaskan dari hadis Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar utang ayahku, kemudian aku mengetuk pintu di rumah beliau. Beliau bertanya, siapa itu? Beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa itu? Dan sahabat Jabir menjawab, saya. Maka beliau bersabda, saya. Sepertinya beliau tidak menyukai jawaban tersebut. Nah, kenapa dimakruhkan? Itu tadi karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, yaitu Nabi kurang menyukai dengan jawaban ketika ditanya siapa ini, siapa itu, kemudian si tamu ataupun
yang hendak bertamu itu menjawab saya. Nah, dijelaskan saya. Nabi cuman memberi isyarat ataupun memberikan rasa kurang tidak suka dengan memberikan isyarat saya. Nah, sepertinya beliau tidak menyukai jawaban tersebut. Nah, di sini, ini dasarnya bahwa jangan hanya mengatakan saya ketika kita ditanya ataupun ketika si pemilik rumah menanyakan siapa identitas kita. Maka sepantasnya seseorang yang bertamu ataupun yang datang berkunjung gitu kan, lalu ditanya gitu oleh pemilik rumah lalu bertanya dengan pemilik rumah, siapa itu ataupun siapa ini gitu. Maka sepantasnya ataupun selayaknya kita menyebutkan nama dengan jelas, agar diketahui oleh pemilik rumah, nama dengan jelas, kemudian alamat, maksud dan tujuan, dan jika diizinkan baru kita boleh masuk. Demikian yang dapat saya paparkan ataupun yang dapat saya jelaskan. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pepatah ataupun makalah perkataan orang banyak, itu mengatakan bahwasanya kemuliaan diperoleh dari adab ataupun tingkah laku, bukan dari nasab. Oleh karena itu, seseorang dipandang mulia bukan karena ia berasal dari bangsawan ataupun keturunan bangsawan ataupun orang berada ataupun orang berilmu, melainkan ia dipandang dari tingkah lakunya. Jadi itu penting, etika. Jadi selalu kedepankan etika. Al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, dimanapun kita berada, dimanapun seperti apapun keadaan kita, tetap kita utamakan adab daripada ilmu. Dan etika yang baik akan menjaga hubungan baik kita dengan semua orang. Nah, ketika etika kita baik, otomatis hubungan kita dengan orang-orang akan terjaga. Dan etika bertamu yang benar, akan membuat kita diterima baik oleh pemilik rumah. Biarlah kedatangan kita membawa keberkahan, kebahagiaan, kesenangan untuk orang lain, bukan membawa trauma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.